wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, NIM A1C3190014. Di video kali ini, saya akan membahas tentang making star from the interstellar medium. Langsung saja. Baiklah, yang pertama yaitu kelahiran bintang di awan molekuler raksa. Awan molekuler raksa adalah situs pembentukan bintang aktif, namun sekilas mereka tidak seperti bintang, dengan diameter khas yaitu 50 Pc dan massa tipikal melebihi 10⁵ massa matahari. Sebuah motor raksa, Cloud Leluchar, jauh lebih besar dari bintang. Juga, gas dalam raksa awan molekul sekitar 10⁻20 kali lebih padat daripada bintang yang dimiliki. Baik teori dan pemahaman menunjukkan bahwa banyak motor raksa awan Leluchar tidak dapat memulai pembentukan bintang secara spontan. Setidaknya 4 faktor menolak kontraksi awan gas dan gravitasi harus mengatasi keempat faktor sebelum membentuknya bintang bisa dimulai. Yang pertama yaitu energi panas dalam gas hadir sebagai gerak di antara atom dan molekul, bahkan pada suhu yang sangat rendah, 10 Kelvin. Molekul hidrogen rata-rata bergerak sekitar 0,35 km per sekon, hampir 800 mph. Gerakan termal ini akan membuat awan terpisah jika gravitasi terlalu lemah untuk menahannya. Yang kedua yaitu media antar bintang diserap oleh medium magnet hanya sekitar 0,0001 kali lebih kuat dari yang ada di bumi. Tetapi itu bisa bertindak seperti pegas internal dan mencegah gas berkontraksi. Atom dan molekul neutral tidak berpengaruh oleh medan magnet, tetapi ion yang memiliki muatan listrik tidak dapat bergerak dengan bebas seperti medan magnet. Yang faktor ketiga yaitu adalah rotasi, di mana setiap alam semesta yang kita tinggali ini memiliki rotasi. Ketika awan gas mulai berkontraksi, awan itu berputar semakin banyak, kecepatan itu menghemat momentum sudut. Seperti halnya es skating, berputar lebih cepat saat mereka ditarik lengan mereka. Rotasi ini bisa menjadi begitu cepat sehingga menolak kontraksi lebih lanjut dari awan. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor resistif. Faktor ini mengamati radiasi menunjukkan bahwa setidaknya beberapa awan molekul raksa menggambarkan daerah disebut zero padat dengan yang hanya 0,1 Pc dalam radius yang mengandung kira-kira 1 massa matahari. Sebuah awan molekul raksa tunggal mungkin mengandung banyak dari inti padat ini, dan gas dan debu jatuh kepada kron. Awan dapat melahirkan gugus bintang yang mengandung hon bintang-bintang. Yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah pemanasan dengan kontraksi. Untuk melihat bagaimana gravitasi dapat memanaskan gas, beberapa ahli pernah menemukan ide ke inti padat tunggal ditakdirkan untuk menjadi bintang tunggal. Begitu kecil awan gas mulai berkontraksi, gravitasi menarik atom ke arah tengah. Ini berarti atom jatuh, dan seperti semua hal musim gugur itu, mereka mengumpulkan kecepatan saat jatuh. Bahkan para astronom merujuk untuk tahap awal ini dalam pembentukan bintang sebagai kontraksi jatuh bebas. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga adalah protostar. Untuk memahami pembentukan bintang lebih jauh, kita harus terus mengikuti kontraksi inti padat begitu materi jatuh dan memanas dalam objek melalui pembentukan seperti bintang. Meskipun istilah ini digunakan agak longgar oleh para astronom,
Protobintang akan didefinisikan di sini sebagai objek protostar yang cukup panas untuk memunculkan radiasi intramerah lebih, tetapi tidak cukup panas untuk menghasilkan energi dengan fuse listrik pada awal kehidupannya. Protobintang mengembangkan daerah dengan kecepatan lebih tinggi di pusat dan amplop dengan kepadatan rendah. Massa terus mengalir ke dalam dari bagian luar awan, yaitu awan berkontraksi dari dalam keluar. Dengan protobintang terbentuk jauh di dalam awan yang menyelimuti gas dingin dan berdebu. Awan-awan ini disebut kepompong, karena mereka menyembunyikan protobintang pembentuk dari pandangan saat terbentuknya. Tersembunyi di dalam kepompong gas berdebu, protobintang tidak terlihat. Selanjutnya yaitu materi keempat adalah pembentukan disk protostellar. Awan gas yang berputar perlahan mulai berkontraksi. Konsepsi momentum sudut memutar awan lebih cepat dan menjadi protobintang yang tumbuh di tengah piringan gas dan debu yang berputar. Tahap protobintang kurang dari 0,1% seumur hidup bintang, dan meskipun itu adalah waktu yang lama dalam istilah manusia, Anda tidak dapat berharap untuk menemukan banyak bintang di tahap protobintang. Lebih jauh lagi, protostar membentuk awan jauh di dalam gas berdebu yang menyerap cahaya. Apapun yang mungkin dipancarkan oleh protostar ini. Astronom harus bergantung pada pengamatan pada panjang gelombang intramerah untuk mencari protostar yang tersembunyi dan perhatikan bahwa ia menghasilkan 4 poin penting dan perkenalkan 3 istilah baru. Yaitu yang pertama, kita dapat yakin bahwa pembentukan bintang sedang terjadi saat ini karena Anda dapat menemukan daerah yang mengandung bintang yang sangat muda sehingga mereka harus memiliki terbentuk baru-baru ini. Bintang T terlalu T misalnya masih dalam proses kontrak. Yang kedua yaitu pengamatan visual dan inframerah dalam menganggap awan berdebu kecil dari gas yang disebut blob cloud yang tampak sedang dalam proses pembentukan bintang. Yang ketiga yaitu dalam diagram HR, bintang-bintang yang baru lahir terletak di antara garis kelahiran dan utama tetap di mana Anda akan menemukan bintang-bintang yang baru saja meniup kepulauan debu mereka. Yang keempat yaitu pengamatan pembentukan bertujuan pada proses pembentukan bintang. Di sini, sekitar protostar mengeluarkan gas dalam aliran bipolar yang mendorong ke sekeliling Anda, sekeliling antar bintang, dan menghasilkan benda Hort-Binghero. Juga pengamatan butiran kecil gas dan debu di dalam nebula yang lebih besar, menunjukkan bagaimana pembentukan bintang dimulai. Yang selanjutnya yaitu bukti pengamatan pembentukan bintang. Yang pertama, nebula di sekitar bintang monokerotis, cerah dengan bintang-bintang panas. Bintang-bintang seperti ini hidup singkat hanya beberapa juta tahun, jadi mereka pasti terbentuk baru-baru ini. Daerah seperti bintang muda seperti itu biasa. Seluruh rasi bintang Orion dipenuhi oleh bintang-bintang muda dan awan gas dan debu. Yang kedua yaitu nebula yang mengandung bintang muda, biasanya mengandung bintang tetraumi. Bintang-bintang ini berfluktasi dengan cahaya yang tidak teratur dan banyak yang terang di inframerah, menunjukkan mereka dikelilingi oleh awan debu dan dalam beberapa kasus oleh disk debu. Selanjutnya yaitu bintang gajah atau di atas adalah kumpulan nebula gelap yang dikompres dan dipuntir oleh radiasi dan angin dari bintang bercahaya di sebelah kirinya. Yang selanjutnya yaitu gugus bintang NGC 2264.
di mana yang tertanam di nebula pada halaman ini baru berusia beberapa juta tahun. Bintang bermassa lebih rendah belum mencapai urutan utama. Yang gugusan ini mengandung banyak bintang T, Tau Tri, bintang terbuka yang ditemukan di atas dan di bawah kanan urutan utama di dekat garis kelahiran. Bintang-bintang yang paling redup dalam gugus ini terlalu samar untuk diamati dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu yang baru lahir memancarkan jet yang kuat ke kiri dan ke kanannya, di mana jet penyerang median antar bintang. Mereka menghasilkan objek Hörbiger. Insert menunjukkan beberapa tidak beraturan jet itu. Jet semacam ini bisa lebih dari 1 tahun cahaya panjang dan mengandung gas yang dapat melaju dengan kecepatan 100 km per second atau lebih dari itu. Selanjutnya yaitu objek Hörbiger, di mana setelah 2 astronom yang pertama kali menggambarkan adalah nebula kecil yang berfluktuasi dengan kecerahan. Mereka tampaknya diproduksi oleh jet berkedip di bintang yang baru lahir menarik media antar bintang. Yang selanjutnya yaitu radiasi dan angin di bintang masif telah membentuk nebulasi ini, dan supernova baru-baru ini telah memanaskan sebagian debu merahnya. Gelombang kejut dari ledakan akan menghancurkan nebula elang atau insert dalam waktu sekitar 1000 tahun. Erosi bagian dari nebula elang terus mengkompres butiran kecil gas yang lebih padat dan debu di atas. Sekitar 15% dari ini telah membentuk protostar. Karena benda-benda ini pertama kali ditemukan oleh nebula elang, para astronom senang menyebutnya dengan telur. Selanjutnya yaitu materi kelima adalah bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya, di mana bintang sendiri terbagi menjadi bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Bintang merupakan benda langit yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Penemuan jarak bintang baru ini dapat dilihat pada abad ke-19, yaitu cara yang digunakannya adalah cara paralaks trigonometri. Kita tahu bahwa bumi bergerak mengitari matahari dalam waktu sekali keliling dalam waktu 1 tahun. Akibat gerak edar bumi, bintang yang dekat akan terlihat seolah-olah melampaui lintasan berbentuk elips, yang sebenarnya merupakan cerminan gerak bumi. Dan matahari adalah sebuah bintang. Dilihat dengan proton bintang hanya terlihat sebagai titik cahaya. Penggunaan teleskop atau teropong dapat membentuk pengamatan bintang lebih teliti. Di antaranya, yang pertama, bintang yang lemah cahayanya dapat dilihat dan diamati dengan teleskop bergaris dengan 60 cm. Kita dapat melihat bintang dengan 100.000 kali lebih lemah daripada bintang terlemah yang dilihat oleh mata telanjang atau tanpa alat. Yang kedua yaitu bintang yang jarak sudutnya sangat kecil dapat dilihat secara terpisah. Selanjutnya yaitu materi ke-6 adalah terbentuknya bintang. Bintang terbentuk di dalam awan molekul, yaitu sebuah daerah medium antar bintang yang luas dengan kecepatan yang tinggi, meskipun masih kurang rapat jika dibandingkan dengan sebuah vakum Klimber yang ada di bumi. Awan ini kebanyakan terdiri dari hidrogen dengan sekitar 23-28% helium dan beberapa persen elemen berat. Komposisi elemen dalam awan ini tidak banyak berubah sejak peristiwa naik turun Big Bang pada saat awan alam semesta. Gravitasi mengambil gerakan sangat penting dalam proses pembentukan bintang. Pembentukan bintang dimulai dengan ketidakstabilan gravitasi di dalam awan molekul yang dapat memiliki massa ribuan kali matahari.
Ketidakstabilan ini seringkali dipicu oleh gelombang kejut dari supernova dan tumbukan antar dua galaksi. Sekali sebuah wilayah mencapai kerapatan materi yang cukup memenuhi syarat terjadinya instabilitas Jens, awan terbentuk mulai runtuh di bawah gaya gravitasinya sendiri. Berdasarkan syarat instabilitas Jens, bintang tidak terbentuk sendiri-sendirinya, melainkan dengan kelompok yang berasal dari suatu keturunan di suatu awan molekul yang besar. Kemudian terpecah menjadi konglomerasi individual. Hal ini didukung oleh pengamatan di mana banyak bintang berusia sama tergabung dalam gugus atau asosiasi bintang. Selanjutnya yaitu, begitu awan runtuh, akan terjadi konglomerasi individual dari debu dan gas yang padat yang disebut sebagai global bulk. Global bulk ini dapat memiliki massa hingga 50 kali matahari. Runtuhnya globula membuat bertambahnya kerapatan. Pada proses ini, energi gravitasi diubah menjadi energi panas sehingga temperaturnya meningkat. Ketika awan protobintang ini mencapai kesetimbangan hidrostatik, sebuah protobintang akan terbentuk di intinya. Bintang ini seringkali dikelilingi oleh piringan protoplanet. Pengerakan dan keruntuhan awan molekul ini memakai waktu hingga puluhan juta tahun. Ketika peningkatan temperatur di inti protobintang mencapai kisaran 10 juta Kelvin, hidrogen di inti terbakar menjadi helium dalam suatu reaksi termonuklir. Reaksi nuklir di dalam inti bintang menyuplai cukup energi untuk mempertahankan tekanan di pusat sehingga proses penyurutan berhenti. Protobintang kini memulai kehidupan bagi sebagian bintang deret utama. Selanjutnya yaitu bagaimana awal dan akhir dari bintang dari suatu planet. Awalnya berawal dari awan. Semua benda yang ada di angkasa berawal dari segumpalan awan dingin. Kumpulan awan di angkasa ini berisi benih yang akan melahirkan sebuah bintang atau planet. Awan molekul ini awalnya didominasi oleh hidrogen dan helium, diikuti unsur lainnya seperti karbon, nitrogen, dan silika dengan persentase yang lebih sedikit. Selanjutnya yaitu bagaimana terjadinya keruntuhan. Molekul gas, hidrogen, dan helium biasanya bergerak dengan kecepatan tinggi, namun semakin lama akan melambat dan berkumpul menjadi satu karena gravitasi. Pembentukan mulai saat terjadi ketidakstabilan gravitasi di dalam awan molekul. Masanya pun sangat berat karena bermassa ribuan kali dari matahari saat ini. Ketidakstabilan ini seringkali dipicu oleh gelombang kejutan dari supernova atau tumbukan antara dua galaksi. Selanjutnya yaitu terlahirnya bintang baru. Protobintang ini seringkali dikelilingi oleh piringan protoplanet. Pengaruh atau keturunan awan molekul ini memakan waktu hingga puluhan juta tahun. Ketika peninggalan temperatur inti protobintang mencapai kisaran 10 juta derajat Celcius, hidrogen di inti terbakar menjadi helium dalam suatu reaksi termonuklir. Reaksi nuklir di dalam inti bintang menyuplai cukup energi untuk mempertahankan tekanan di daerah sehingga proses penyerapan berhenti. Protobintang pun kini memulai kehidupan baru sebagai bintang dewasa yang ada di alam semesta. Selanjutnya yaitu terbentuk dari molekul sisa. Tidak sepenuhnya materi di awan molekul berbentuk bintang. Masih ada sisa debu awan yang membentuk piringan di sekeliling bintang. Sehingga kalau dilihat akan tampak seperti sebuah cincin yang mengelilingi bintangnya. Partikel-partikel yang ada di piringan ini mengandung 73% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya. Cincin ini bergerak dan dengan orbit lingkaran yang mengelilingi bintang. Meskipun temperatur di area inti bintang ini sangatlah tinggi, akan tetapi temperatur pun semakin rendah jika menjauh dari bintang. Karena itulah
Materi yang ada di area sekitar bintang akan mudah menguap, sedangkan gas di area yang jauh dari bintang akan tetap berada dalam wujud gas. Selanjutnya yaitu planet batuan dan planet gas. Karena semakin jauh suatu benda dari bintang, maka temperatur akan semakin rendah. Karena itulah, di dekat bintang, planet yang terbentuk beberapa batuan dan logam karena gas sudah pasti menguap. Maka terbentuknya planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang begitu pula semakin jauh suatu jarak dari bintang, maka temperaturnya akan semakin tinggi. Inilah alasan kenapa berbagai molekul dapat tetap bersuhu tinggi dengan tetap dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu supernova. Tata surya kita berumur 4,6 miliar tahun. Bintang seperti matahari kita menjadi sekitar raksasa merah saat mereka menua. Seiring berjalannya waktu, inti raksasa akan mengecil, namun temperaturnya akan semakin besar atau panas, sehingga membuat bintang pun mengembung berlebihan sehingga dapat memakan planet di dekatnya. Kemudian perkembangan dan berlebihnya itu membuat bintang berubah menjadi raksasa panas berwarna merah. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.